بلسان يترجم به عما هواه قلبه وعقله ويكشف عنه ستره الذي أسدله وأترك بالحق مقبولا وأوجب على عباده الحج والعمرة والصلاة والسلام على حامل الملة سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين، فمن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين. أما بعد. Al-Mukarram al-Muhtaram yang saya hormati, para sesepuh, para asatidz, para tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak haji, ibu hajjah, khususnya yang terhormat Al-Ustadz Debi, juga Al-Ustadz Jumadi, juga yang terhormat para ustadz-ustadz yang lain, yang terhormat Ketua Masjid Istiqamah yaitu Bapak Budi Harsono beserta jajarannya, yang terhormat Ketua RT, Ketua RW, para undangan, para hadirin hadirat yang semoga kita yang ada di sini dan yang mendengarkan ceramah ini selalu mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita. Juga tidak kalah pentingnya Allah telah memberikan umur yang panjang, alhamdulillah, sampai pada malam hari ini kita masih bisa hidup di Pontianak ini dalam keadaan Islam dan iman. Semoga Allah selalu memanjangkan umur kita semua untuk digunakan beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, untuk kedua kalinya saya ceramah di Masjid Istiqamah kalau tidak salah tahun 2016, ya 5 tahun yang lalu. Kalau khutbah mungkin jamaah udah tidak asing lagi ada dengan saya ini. Kalau udah khotibnya ngamuk-ngamuk, itulah saya lah tuh ya. Itulah gunanya khatib. Pak khatib itu ngapa gunanya megang tongkat? Itu untuk nakut-nakutkan jamaah. Kalau ada tidur bisa dilempar pakai tongkat tuh ya. Baik, alhamdulillah kita dapat bertemu lagi dalam acara yang sama kedua kalinya di Masjid Istiqamah ini. Pada pertemuan kedua kali ini saya hanya ingin menyampaikan sebuah hadis Nabi yang nanti ada hubungan dengan Isra Mi'raj, ada hubungan dengan sholat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, kata Nabi, arba'un min sa'adatil mar'i, kata Nabi, 4 perkara yang dapat membuat beruntung bahagia. Bapak Ibu jika ingin beruntung di dunia, bahagia di akhirat, maka kita harus memiliki 4 perkara, kata Nabi. Kurang 1 tidak akan bahagia hidup kita. Yang pertama apa? Antakuna zaujatuhu muwafiqah. Jika ingin bahagia dunia akhirat, ibu harus punya suami yang saleh, bapak harus punya istri yang salihah. Ibu jawab, alhamdulillah Ustaz, suami saya orangnya soleh. Betul Bu, soleh? Betul Ustaz. Sholat enggak pernah. Kok bisa soleh? Puasa? Apa gitu puasa? Loh, kok bisa suamimu soleh? Namanya mat soleh. Ya, walaupun namanya mat soleh, kalau nggak ada soleh, dia bukan soleh, bukan mati syahid, mati syahid. Makanya bapak jika ingin hidupnya dunia akhirat senang, harus punya istri solehah, ibu harus punya suami yang soleh. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana agar bapak sebagai suami menjadi suami yang soleh? Di antaranya bapak sebagai suami punya tanggung jawab, bapak semua sebagai suami punya kewajiban. Di antaranya apa kewajiban suami Pak? Suami wajib menafkahi istri. Bahasa kasarnya, suami wajib kerja, istri tak wajib. Sekarang ini banyak dunia terbalik. Istri jadi pegawai negeri di kantor, istri jadi guru, bapak di rumah ngasuh anak. Bagus bapak tahu pakai celana, tidak pakai ruangan kotak. Mohon maaf Pak, dosa Pak, dosa. Bapak sebagai suami dosa kalau tak kerja. Ini ada suami di santai-santai ya, ungkang-ungkang kaki ngerokok di rumah, istrinya sakit banting tulang. Kadang-kadang ada suami ngebutakan istri, istri dibutakan. Mak, nama ada berita Pak, ada lowongan kerja ke Malaysia
Ibu yang bodoh-bodoh pun berangkat betul ke Malaysia. Dapat sebulan suami nelpon, halo sayang, kirim duit ringgit lah sayang. Kena ibu betul dikirim duit ringgit dari Malaysia. Nyampe Pontianak duit ringgit udah lo suami tak kerja, santai ngerokok, kawin lagi. Ibu di Malaysia kurus kering. Ini banyak sekarang kembali. Saya pernah ceramah Pak di daerah Mempawah, nama kampungnya Pasir Palembang. Ini nanti saya jadwal lagi di Mempawah, di Antibar. Ini Masya Allah, Alhamdulillah jadwal padat sampai Masjid Istiqomah nih ngundang acara Islami karena keluar ada waktunya ya. Ini sebenarnya bukan bulan Rajab dan ini masuk bulan Syaban, tapi Alhamdulillah oleh Allah masih dipertemukan lagi ya. Sebenarnya saya ini kurang sehat Pak, tadi malam hujan-hujan balik dari kampung Rento nih dengan berdua nih dengan dia lewat di PPK sawit tengah hutan tuh, nyampe rumah jam 1:30. Jadi saya pernah ceramah di Pasir Palembang Mempawah. Waktu itu saya pakai mobil. Jadi ketika lewat di pinggir jalan saya ngerem, di sopir saya ngerem, saya buka jendela mobil, saya terkejut Pak. Kenapa saya terkejut? Di pinggir jalan ada perempuan manjat kelapa di Pasir Palembang di Mempawah. Ya Allah, terkejut saya, kenapa pula perempuan manjat kelapa? Saya lihat dari bawah, ya Allah, silau. Ini dosa seorang laki-laki kalau tak kerja. Boleh tak boleh bapak sebagai suami tak kerja, boleh tak dosa? Kalau udah tua tak kuat, enggak apa-apa tak dosa. Tapi jangan kalah dengan Pak Budi Harsono dia. Beliau walaupun udah tua tapi masih segar. Bos besi tua dia. Masya Allah, istri beliau ini keluarga saya. Jadi beliau ngasih pangkat paman saya beliau ni. Boleh bapak tak kerja sebagai suami kalau udah tua, tak kuat, tak dosa. Boleh suami tak kerja kalau sakit-sakitan. Boleh suami tak kerja Bu kalau datang bulan. Mungkin ibu punya suami datang bulan, tak dosa tak kerja tak apa. Bu ya, kalau ada suami ibu tak kerja padahal badan sehat segar, belikan di softtek 10 sayap. Enggak usah 2 sayap, 10 sayap. Biarkan terbang, biarkan hilang, kurang ajar laki-laki tak kerja. Kerja Pak. Yang penting halal, jangan gengsi. Nak kerja besi tua ke, nak kerja sapu jalanan ke, nak kerja bangunan. Kadang-kadang yang muda-muda di S1 banyak gengsi. Tak mau dia kerja gitu. Dia mau kerja itu yang bersih, tangan bersih, gaji besar. Nyuri lah dia kerja tangan bersih, gaji besar. Korupsi. Nah, ini kewajiban suami. Terus yang kedua kewajiban suami itu Pak, jika ingin menjadi suami yang soleh, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Yang artinya wahai orang-orang yang beriman, wahai suami-suami yang beriman kata Allah, jaga diri kalian, jaga anak istri orang yang tinggal serumah dengan kalian, dijaga dari api neraka. Perintahkanlah keluarganya sholat. Apa kata Allah? Wa'mur ahlaka bis-sholah. Suami-suami, perintahkan anak istri kalian untuk kerjakan sholat. Jangan pula bapak nak menyelamatkan surga. Banyak suami gitu, dia slow ya, berangkat ke masjid slow. Anak gadis dia masih biarkan tidur subuh, tak ada sholat. Yang penting aku masuk surga. Pak, walaupun bapak rajin sholat 5 waktu ke masjid Istiqomah nih, rajin sholat 5 waktu, rajin baca Al-Quran, rajin sholat tahajud, rajin beribadah, tiap tahun pergi naik haji ke Mekah, tiap bulan pergi umroh, rajin bersedekah, bapak masuk surga, anak istri masuk neraka. Anak istri bilang kepada Allah, ya Allah, saya tidak terima suami saya enak-enakan di surga, sedangkan saya masuk neraka. Ketika di dunia ya Allah, dia enak-enakan ke masjid, saya dibiarkan ke diskotik kata anak gadis. Dia enak-enakan sholat, saya dibiarkan bermaksiat, dibiarkan tidak sholat, dibiarkan tidak pakai jilbab, dibiarkan buka aurat, dibiarkan pakai baju ketat, dibiarkan tidak beribadah. Keluarkan suami saya dari surga, kumpulkan bersama saya di neraka. Akhirnya satu keluarga masuk neraka. Sebelum hal itu terjadi Pak, ingat, jangan cuma kita selamatkan diri kita Pak. Kita punya anak, punya istri, punya keluarga, selamatkan mereka sebenarnya di neraka. Jangan bapak santai ke masjid tak boleh ke belakang. Nanti azan subuh, bapak bangunkan anak Pak. Ya, bangunkan. Saya punya anak, Masya Allah, ini santri saya. Ya, tahu saya keras anak saya Pak, keras anak saya 3, keras masalah ibadah. Anak saya 3-3-nya dilarang dengan HP Bu, tidak ada punya HP, tak boleh. Anak saya pertama tuh umur 12, tak boleh punya pegang HP. Sampai diprotes katanya, Bapak, gimana ukti baik harus
Umi, kalau Ukti apal Al-Quran 30 juz, Bapak bawa ke toko HP, beli HP. Benar Pak ya? HP aku bisa ingat kalau Bapak beli kan? Alhamdulillah sekarang udah hafal Al-Quran 3 juz Pak. Kenapa? Karena HP ini merusak. Contohnya sekarang nih, anak kita gara-gara corona. Saya bingung, sampai sekarang saya bingung, corona di benda apa sih? Apa? Batuk corona, mencret corona, jatuh dari pohon kelapa corona, kena tabrak motor corona. Corona kan penyakit batuk, pilek, demam kan? Umumnya kan gitu. Saya mau tanya Bapak Ibu, penyakit batuk, demam, pilek udah ada nggak dari dulu? Ada. Udah ada kan? Kenapa kok takut sekarang? Sampai saking takutnya ya Allah suami istri tidur jaga jarak. Kan bibinya jaga jarak 2 meter. Jadi kalau nyium tak boleh langsung nyium pakai kayu. Gitu lah. Sampai nanti ya kalau habis acara salaman dengan saya tak boleh langsung. Bahaya corona nanti nular. Jadi kalau salaman biar tak tembus corona harus ada lapis. Ngerti? Kalau lapis di pipis tembus corona. Tapi kalau lapis di tempat tak ada tembus sakit. Harus tempat lapis biar corona tak tembus. Gurau jadi Pak Buyel. Sampai ada masjid tutup. Ini masjid tutup kan? Ada tutup nggak masjid? Nggak ada sama sekali. Masya Allah, imannya masih ada iman begini nih. Tapi saya kasihan banyak masjid tutup. Ya Allah, masjid tutup. Bahkan pertama kali ada corona singkat bulan Februari tahun lalu. Kebetulan pada waktu itu saya bawa jamaah umroh. Ini setahun saya berangkat ke Mekah nih. Bawa jamaah umroh, saya pulang dari Mekah dari Madinah transit ke Abu Dhabi ke Dubai. Ini saya noleh. Ini ada ruangan sebelah tertutup kaca, saya noleh. Itu orang satu ruangan semuanya nangis. Saya ini belum buka HP karena ada sinyal pertama kali. Kenapa pula orang nangis? Saya tidak tahu berita corona nih. Saya tanya ke satpam yang orang Arab, kenapa dia nangis semua? Gagal masuk Mekah. Kenapa pula? Karena ada virus corona. Bapak beruntung, Bapak ini keluar dari Mekah udah boleh, tapi masuk tak boleh. Jadi bulan Februari pertama kali corona tuh. Coba saya tanya Bapak Ibu, pertama kali ada corona masuk, tak usah jangan hitung di Indonesia, di Pontianak ya. Pertama kali ada corona masuk di Pontianak, yang disuruh tutup apa loh pertama kali? Jawab, apa pertama kali disuruh tutup? Apa? Masjid kan? Kenapa bukan diskotik? Kenapa bukan tempat pelacuran? Kenapa bukan tempat karaoke? Kenapa bukan party bujang? Kenapa bukan tempat maksiat? Pertama kali ada corona, yang disuruh tutup masjid. Masjid tutup, mall buka, bandara buka, kantor buka, sekolah buka. Memangnya corona cuma ada di masjid? Mohon maaf, padahal di masjid ini udah dijamin. Saya pernah nyampaikan ketika saya khutbah di sini Jumat. Apa kata Nabi Muhammad? Idza ahadun unzilat minas sama surifat al-ummahil masajid. Yang artinya jika Allah menurunkan mara bahaya, wabah penyakit yang berbahaya dari langit oleh Allah diturunkan. Apa kata Nabi Muhammad? Ini hadis Nabi. Surifat al-ummahil masajid, maka akan dijauhkan, akan dipalingkan dari orang yang memakmurkan, yang meramaikan masjid. Cuma mohon maaf, banyak orang Islam ini, ada orang Islam masuk masjid seminggu sekali, tiap hari Jumat baru masuk masjid, padahal rumahnya dekat masjid. Ada tempat saya Sungai Jawi, di sini kayak tak ada, sini tak ada lain. Sini Masya Allah mukanya bersinar, ahli ibadah kayak semua ni, terang mukanya, hidup lampu mati lampu gelap. Ada orang Islam masuk masjid seminggu sekali tak ada Jumat. Ini masih penting. Ada lagi yang agak pakai sikit, masuk masjid setahun 2 kali. Idul Fitri, Idul Adha, ada tuh. Ada lagi yang lebih parah, masuk masjid bu, ketika sudah mati mayat baru masuk masjid disolati. Nah, tidak ada. Ini perintah Allah, perintahkan anak bapak, perintahkan istri bapak untuk mengerjakan sholat. Banyak orang sekarang yang ingin sholat, inilah gunanya acara Isra Mi'raj Pak. Tiap tahun kita lakukan, tiap tahun kita rayakan acara Isra Mi'raj. Acara Isra Mi'raj itu intinya cuma satu aja intinya. Apa? Kerjakan sholat, cuma itu. Banyak orang Islam ini yang sholat tahu. Mati aku corona minum biar corona mati. Ya Pak Bu, kalau yang tidak sholat, tidak puasa orang kaya, harap maklum. Mereka orang kaya tak sholat tak puasa masuk neraka masih mending. Kenapa? Di dunia udah puas kaya. Mobil 5 butik, rumah tingkat 5, nak pakai pesawat kemana bisa, tiap hari makan lauk enak, tidur pakai AC, masuk neraka masih mending tak sholat tak puasa. Di dunia udah puas kaya. Sedangkan kita udahlah panas-panas kerja, banyak utang, sakit
walaupun di dunia gitu miskin Pak ya, panas-panas kerja, jangan lupa lah kerjakan sholat, kerjakan puasa. Walaupun di dunia kita hidup sengsara, masih ada harapan di akhirat masuk surga. Jangan udah miskin masuk neraka. Kerjakan sholat. Ini banyak orang Islam kan ada. Ketika dia tak berduit, banyak utang, belum jadi pegawai negeri, belum jadi pejabat, masya Allah rajin. Ketika tak berduit, banyak utang. Jawab itu suhu datang, nangis. Ketika tak berduit, tapi ketika udah kaya, jadi pejabat 2 miliar, tanah hektaran, Allah dilupakan. Baru punya motor ending buka bungkus tak sholat, baru punya mobil Avanza second tak sholat, baru penghasilan sebulan 100 juta tak sholat. Kan ada lagu Nabi Sulaiman kaya, tapi beliau sholat. Nabi Sulaiman kaya, tapi beliau sholat. Tahu tak kaya Nabi Sulaiman? Kekayaan Nabi Sulaiman, andaikan kekayaan orang se-Kalimantan Barat dikumpulkan dibandingkan kekayaan Nabi Sulaiman, tak nyampe seperempat kekayaan Nabi Sulaiman. Beliau di Ba'ud punya kursi singgah sana. Ini kursinya semua penuh dengan intan berlian. Tahu berlian? Berlian kayak hidung, besarnya kayak hidung, bisa 10 juta kayak hidung. Ini beliau punya kursi, semuanya intan berlian. Berapa triliun kalau diduitkan tuh? Tongkatnya intan berlian. Bahkan beliau Nabi Sulaiman saking kayanya, beliau punya gudang, bukan rumah. Kalau rumah kecil, gudang. Gudangnya Pak, lantai emas, dinding emas, atap emas, pintu gudang emas, gembok emas, kuncinya emas. Kalau nak buka pintu tersebut, kuncinya harus dipikul 7 orang, isi gudang emas. Saking kayanya, saya pun punya di belakang rumah saya 1 kali 2 dalam 2 meter, isinya emas. Apa kita yang ambil sila, tak usah berbon sikit-sikit ya. Tapi walaupun Nabi Sulaiman kaya, tambah rajin sholat, tambah kaya, tambah rajin beribadah. Masya Allah katanya kita punya Pak Kapolres, Pak Leo ya, Masya Allah beliau aktif, rajin ibadah beliau kesini dia. Masya Allah, tambah tinggi pangkat, tambah kaya, tambah pangkat kita baru, Masya Allah tambah dekat pada Allah. Kadang-kadang orang ini lupa, kalau udah pangkat tinggi udah kaya, dan dekat ke masjid, lebih dekat ke diskotik, Masya Allah ya. Arti imannya betul-betul Masya Allah. Terus ada lanjutan lagu tersebut, Nabi Yusuf ganteng, tapi beliau sholat. Nabi Yusuf ganteng, tapi beliau sholat. Nabi Yusuf Pak ganteng. Bahkan saking gantengnya Nabi Yusuf, suatu hari ada ibu-ibu duduk-duduk di depan rumah tetangga ramai-ramai sambil ngerumpi ngomongkan orang. Paling enak cari kutu Bu ya, ngomongkan orang. Saya tanya Bu, jawab Bu ya. Enak ngomongkan orang apa enak makan ayam goreng? Jawab Bu. Enak ayam goreng? Tak jaya. Ini contoh. Kata saya enak ngomongkan orang daripada ayam goreng. Contoh. Ini umpamanya paha ayam goreng. Paha ayam disiram kecap, disiram saus tomat dan saus sambal. Ketika nak masuk mulut nangan, tiba-tiba ada kawan datang. Kau dengar berita ke? Rupanya istri Pak RT itu selingkuh. Iya ke? Kata dia. Lepas ayam tu. Jadi artinya masih enak ngomongkan orang daripada makan ayam goreng. Ini suatu hari Bu, ini ibu-ibu duduk-duduk sambil merumpi di depan tetangga ramai-ramai. Tangan kiri megang buah apel, tangan kanan megang pisau. Lewat Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf lewat, saking gantengnya Nabi Yusuf, melihat kegantengan Nabi Yusuf, bukan buah apel yang diiris-iris, tapi tangannya yang diiris-iris Pak, tanpa terasa sakit. Nikmat melihat gantengnya Nabi Yusuf. Tapi walaupun Nabi Yusuf ganteng, tambah rajin sholat, tambah ganteng, tambah rajin beribadah. Ini banyak orang sekarang, orang Islam isu, mentang-mentang ganteng, mentang-mentang hidung mancung. Saya dulu ini sebelum untuk ke Yaman, kebetulan saya ini pernah mundur di Arab, tepatnya di negara Yaman. Sebelum saya mundur berangkat ke Arab, saya berhasil hidung saya pakai mancung seperti Arab. Sebelum berangkat ke Arab, ketika pesawat terbang, mendarat, buka pintu pesawat, melihat hidung orang Arab, ya Allah, separuh pun hidung saya tak sampai. Saya pikir-pikir, ngapa orang Arab hidung mancung-mancung? Akhirnya saya tahu jawabannya. Kalau Bapak Ibu bikin hidung mancung ya, ngapa orang Arab hidung mancung-mancung? Karena orang Arab kalau nangis
kredit sombong. Ada kita bagus lagi bunyinya jam minjam, tak bagus. Kalau motor saya itu bagus, motor saya di luar tuh PC terbaru, bagus. Kalau udah jaya nanti kuping bapak simpan di knalpot motor saya. Bunyinya cantik, bunyinya nas lunas. Kredit sombong. Ini ibu-ibu biasa mohon maaf ya. Wah biasa kalau udah punya gelang emas tuh pak, gelang emas 20 buti. Acara kawin dipakai semua, lengan kanan 10, lengan kiri 10. Kalau jalan kayak pramuka begini, begini, biar ngelihat gelang. Mentang-mentang pakai gelang emas banyak, nanti ada panitia bagi nasi bungkus, bagi nasi kotak, diangkat kanan. Aku belum dapat aku belum dapat, kata dia. Makanya kata sombong, Nabi Yusuf ganteng tapi tidak sombong, Nabi Yusuf ganteng tapi rajin beribadah, rajin sholat. Juga bapak ibu ya, bapak ibu, kalau belum tahu agama, belum tahu tata cara sholat yang benar, jangan malu, jangan gengsi untuk belajar. Walaupun kita dah tua, apa kata Nabi Muhammad? La haya afiddin, yang artinya tidak boleh malu dalam urusan agama. Kita udah umur 60, tapi tak tahu sholatnya betul, tak tahu ngaji, panggil yang muda-muda. Ya Ustaz Dewi, itu ada korek kita, banyak ustaz-ustaz di sini yang muda-muda. Ya atau mama masih kurang ustaz, telepon saya pergi ke rumah saya, Pak Ustaz saya alhamdulillah santri saya yang inap sekarang 600-an. Pak Ustaz tolong Pak Ustaz kirim ustaz untuk ngajar ngaji di sini. Belajar. Walaupun kita tua jangan gengsi. Tak usah malu. Apa kata ulama? Hudil hikmah walau min tuburid dajajah, yang artinya ambil ilmu, ambil manfaat walaupun keluar dari pangkat ayam. Ini kata ulama. Jadi walaupun keluar dari pangkat ayam bu, kalau masih ada manfaatnya ambil. Kalau keluar putih bulat keras ambil, itu namanya telur ayam. Tapi kalau keluar putih bulat lecah, kau sampai itu namanya teh ayam. Ini ambil ya. Sholat jangan gengsi, jangan kayak ada cerita. Ini cerita pak. Harap maklum dia salah sholat. Jadi ada mu'alaf satu keluarga masuk Islam. Dapat satu hari mereka sholat berjamaah. Yang jadi imam toke, yang jadi makmum bujang dan makmunya. Dan mereka semua ini belum tahu bahwa berbicara dalam sholat dapat membatalkan sholat. Mereka belum tahu. Karena itu baru masuk Islam. Toke jadi imam pegang terjemahan. Nyampe walau dolin, amin. Tiba-tiba ada cicak jatuh dari atas. Apa kata bujang di belakang? Hanya ada cicak jatuh, kata dia. Apa kata makmunya di belakang? Hanya bujang. Kalau sholat tak boleh ngomong bujang, batallah bujang. Apa kata toke yang jadi imam? Hanya untung aku tak ngomong kata dia. Padahal semuanya ngomong batal. Tapi harap maklum karena mereka baru masuk Islam. Kalau salah harap maklum. Sedangkan kita dari dalam perut orang Islam sampai sekarang punya anak cucu kita masih orang Islam. Kalau kita belum tahu tata cara sholat yang benar, belum tahu baca Al-Quran, belum tahu agama, berarti kita lebih parah dari mu'alaf. Ini tanggung jawab suami, perintahkan anak istri untuk kerjakan sholat. Di antaranya juga tanggung jawab suami pak, ya wajib bapak merintahkan istri untuk menutup aurat pakai jilbab bu. Pakai jilbab tuh bu, bukan cuma ada hadir acara Isra Mi'raj bu. Pakai jilbab ibu 24 jam, bahkan di dalam rumah wajib pakai jilbab kalau ada laki-laki yang bukan mahram kita. Contoh yang bukan mahram kita bu, yang bukan mahram ibu itu sepupu bu, bukan mahram. Ipar, ada ipar apa ipar, bukan mahram. Suami bibi, ya itu bukan mahram. Walaupun di dalam rumah ada mereka-mereka yang bukan mahram kita, ibu tetap wajib pakai jilbab. Ingat, pakai jilbab ini perintah Allah. Apa kata Allah? Yudnina min jalabibihin. Hei perempuan-perempuan, panjangkan pakai jilbab kalian. Bapak kalau biarkan istri bapak tak pakai jilbab, bapak akan diseret dalam neraka. Ini gara-gara corona kadang-kadang saya ketawa sendiri. Sering saya melihat ada ibu-ibu perempuan, dia tak pakai jilbab, tak pakai kerudung, tapi pakai masker. Hati saya ketawa. Engkau perintah dokter pakai masker kau ikut, perintah Allah pakai jilbab kau tak ikut. Iya, kau selamat dari corona, tapi kau tak selamat dari neraka. Hati-hati bu. Ini perempuan-perempuan sekarang yang dijadikan contoh pak, bukan istri Nabi. Yang dijadikan contoh bukan putri Nabi. Banyak perempuan sekarang yang dijadikan contoh artis-artis. Kalau udah saya tanya nih pak, ini buktikan pak ya, bapak buktikan sendiri. Nih di belakang istri-istri bapak dengan anak bapak. Ayo
betul-betul cinta Nabi atau cinta artis ya? Lebih apal nama putri Nabi atau lebih apal nama artis? Jawab Bu ya pertanyaan saya Bu. Kalau Ibu tahu jawab, kalau tidak jawab dosa di masjid jawab. Persekarang saya nanya artis loh Bu, artis goyang ngebor siapa namanya Bu? Inul, hebat. Bapak punya istri hebat, Bapak bangga. Pintar istri Bapak. Anaknya Roma Irama yang masuk penjara siapa namanya Bu? Siapa? Ridho Roma, hebat. Jawab, dosa tak jawab kalau tahu masjid nih. Bingung gitu. Ada lagi Bu, ini agak payah sedikit nih. Ada artis biasanya pakai jambul katulistiwa. Siapa namanya Bu? Suka pakai jambul katulistiwa. Siapa namanya? Syahrini. Nah, Syahrini itu istri saya Bu Abu. Saya kalau di medsos dipanggil Ustaz Sahrukan, istri saya Ustazah Syahrini. Masya Allah, pintar Pak istri Bapak Pak. Nama artis. Sekarang saya tanya lagi, Bu, siapakah istri Sayyidina Utsman? Enggak tahu, hebat. Nama artis tahu, nama putri Nabi tak tahu. Ini bukti Pak. Banyak istri-istri kita anak perempuan itu yang diikuti bukan putri Nabi yang dijadikan contoh, yang dijadikan contoh artis-artis. Bu, kemarin ada artis Bu, asalnya dia pakai jilbab Bu, pakai kerudung. Akhirnya dia buang kerudung. Alasannya gara-gara aku pakai kerudung, undangan konser berkurang. Wartawan bertanya, Mbak, kenapa Mbak tak pakai jilbab, tak pakai kerudung? Dia jawab, muka tak perlu pakai jilbab, yang penting hati pakai jilbab. Ada perempuan itu biasa ngikut. Kenapa kau tak sholat ke masjid? Kenapa kau tak pernah sholat? Walaupun aku tak sholat, yang penting hati bersih. Apa gunanya kau sholat? Apa gunanya kau pakai jilbab kalau hati kau busuk? Nah, ini salah mungkin ini ada artis ngomong, muka tak perlu pakai jilbab, yang penting hati pakai jilbab. Iya Bu. Kalau pakai motor tak usah pakai helm, yang penting hati pakai helm. Kena tabrak kontainer pecah dua kepala kau. Kayak pakai masker, saya tahu. Yang pakai masker itu kan takut corona, takut 2,5. Betul? Bukan takut corona, takut 2,5. Ini banyak sekarang Pak Bu, yang dijadikan contoh artis-artis. Banyak perempuan sekarang gadis-gadis kalau kita beritahu tidak terima. Kalau beritahu ada yang tak terima. Dek, ngapa tak pakai kerudung, tak pakai jilbab? Rambut siapa? Jawab, rambut siapa? Dek, ngapa pakai baju ketat dek? Badan siapa? Dek, ngapa pakai orang pakai rok pendek dan paha? Paha siapa? Apa kata aku? Ada budak kalau boleh tahu. Apa kata aku? Jangan ngomong aku. Akhirnya Bu, perempuan ini oleh Allah dilemparkan dalam neraka. Lalu si perempuan bilang, ya Allah, kenapa aku lemparkan dalam neraka? Kata Allah, neraka siapa? Apa kata aku? Dibalas kena Allah, wa makaru wa makar Allah, wallahu khairul makirin. Dibalas oleh Allah. Kita pun jawab suami Pak, berat Pak jadi suami Pak. Kalau cuma kawin di satu hari 4 bini pun bisa Pak. Yang payah ini menjaga anak istri kita agar selamat di dunia, selamat di akhirat. Terus Ibu, jika ingin jadi istri solihah, Ibu punya kewajiban, punya tanggung jawab. Apa kewajiban istri? Ibu sering dengar hadis Nabi. Nabi bersabda begini, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, yang artinya surga berada di bawah telapak kaki ibu. Pernah dengar hadis itu bukan? Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Sampai ibu kalau kelainan suami, Bang, kau jangan macam-macam begini. Surga kau tuh Bang di bawah telapak kaki aku. Betul Bu. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Itu kalau ibu belum kawin. Tapi kalau perempuan udah kawin, apa kata Nabi Muhammad? Surga berada di bawah telapak kaki suami. Artinya seorang istri lebih wajib taat kepada suami daripada taat kepada orang tuanya sendiri. Ibu lebih wajib taat kepada suami daripada orang tua. Ini contoh. Suami ibu manggil sayang. Kalau manggil istri gitu Pak ya, sayang Pak. Ini kadang-kadang manggil namu ya, wati tuti katanya. Nabi Muhammad Pak, kalau betul-betul Bapak ya cinta pada Nabi Muhammad, ikuti akhlak Nabi. Nabi tidak pernah manggil istri nama. Nabi kalau manggil istri, ya Humaira, apa artinya? Sayang. Nanti Bapak balik yang sebagai nama, minta
Jadi ibu, istri lebih wajib taat kepada suami daripada taat kepada orang tuanya sendiri. Contoh, suami ibu manggil, sayang buatkan kopi lah apa. Berbarengan tiba-tiba orang tua ibu manggil, nak masakan bapak Indomie. Lalu ibu mendahulukan permintaan orang tua ibu masak Indomie tanpa ridho, tanpa izin dari suami. Si istri berdosa. Cuma bapak pun sebagai suami harus ngalah dapat. Jadilah suami yang soleh. Di kadang-kadang suami balik ke rumah, kau dengar tak? Kau dengar tak kata Ustaz tuh? Aku nih lebih mulia dari bapak kau. Surga kau tuh di bawah telapak kaki aku. Mosok tak boleh gitu pak. Kalau suami yang bagus dibilang ini, udahlah sayang, buatkan dulu Indomie bapak kau. Karena bapak kau kan bapak aku. Aku tak mungkin dapat kau kalau tak dapat izin dari bapak kau. Ini yang suami yang ini. Karena orang tua itu ada tiga lah. Orang tua kita itu ada tiga. Yang pertama orang tua kandung yang melahirkan kita. Yang kedua orang tua yang ngawinkan kita, yaitu mertua. Yang ketiga orang tua yang mengenalkan kita pada Allah, yaitu guru kita. Lalu kata Nabi Muhammad, dan di antara tiga nih, orang tua kandung, mertua dan guru, siapa yang paling mulia? Siapa yang paling kita ikuti? Tiba-tiba manggil barengan. Orang tua kandung manggil, mertua manggil, guru manggil. Siapa yang pertama kali kita ikut? Kata Nabi Muhammad, yang pertama kali kita ikut adalah guru kita. Kenapa? Karena guru yang mengenalkan kita pada Allah. Orang tua hanya beri makan kita badannya, hati belum tentu. Ya kecuali kalau orang tuanya tidak sekaligus jadi kiai. Kayak saya, alhamdulillah abah saya, alhamdulillah masih sehat, umur 75, yang mimpin pondok pesantren Al Jihad. Sekarang saya sebagai pengasuh. Nah itu abah saya sekaligus guru saya, orang tua sekaligus guru. Dari kecil ngajar alim bata sampai saya diajar ceramah dengan abah. Dari umur 7 tahun saya ceramah kemana-mana keliling ikut abah saya. Tahun 90-an. Abah waktu itu abah saya sudah jadi anggota dewan 2 periode dulu tuh, Bapak Ibu ya. Ini kewajiban istri. Istri wajib taat pada suami. Banyak istri sekarang ini Pak, naudzubillah Pak, ya berani melawan suami. Saking berani melawan suami, akhirnya banyak suami sekarang ini takut istri. Banyak, kata Nabi Muhammad, di akhir zaman banyak suami-suami takut istri. Singkatannya DKI, dibawa ketiak istri. Badan tidak besar. Bapak tuh badan tidak besar, ikut fitness. Bifat wajib, ikut fitness. Besar badan. Kalau sama laki-laki, apa boy? Tombol tengok ya. Sama-sama laki-laki, sikit-sikit tombol. Kena ke bininya takut. Padahal bininya kurus kering, tinggi semampai semeter pun tak sampai, takut. Keluar sebentar ke motor, sebentar semenit, bini nelpon. Ada kau? Nak ke depan deh, balik. Ini bukti Pak, akhir zaman banyak suami takut istri. Di kakak tertulis, di kakak kartu keluarga itu tertulis kepala rumah tangga Pak Umar. Tulisannya kepala rumah tangga Pak Umar. Tapi yang betul-betul menguasai, yang betul-betul ngatur rumah tangga bukan Pak Umar, Bu Umar. Kalau udah jaya Bapak coba bilang ke Bu Umar tuh, Ma, aku besok nak beli motor NMAX baru di sana, di pasar besar sana, di Kapuas. Aku nak beli motor NMAX warna merah. Apa kata istri Bapak? Jangan macam-macam warna merah ya. Aku tak mau warna putih. Kira-kira Pak Umar berani beli warna merah, Umar? Tak berani. Makanya ibu jadilah istri yang solehah. Sayangi suamimu, virus corona tidak terlalu bahaya, tidak terlalu bahaya. Ada yang lebih bahaya dari virus corona yang bisa merebut suami ibu, namanya virus Marcona dan Marlena. Kalau kena Marcona dan Marlena, suami ibu direbut. Makanya ibu harus pandai-pandai. Suami ibu apalagi yang berkawin di atas setahun, hendak dilihat agak cantik muka itu ada. Iya ya Bapak masih pengantin baru, Masya Allah, kentut istri wangi. Benar nih. Malam pertama istri tak sengaja kentut, minta maaf bang, tak sengaja. Apa kata bapak? Enggak apa-apa sayang, bau durian. Ada kentut bau durian. Iya pengantin baru kentut bau durian. Coba udah kawin 5 tahun, jangan kan kentut, pakai minyak wangi. Bau pakai nak wangi kau. Bapak ibu suami ibu, dia ketika pengantin baru masih baru kawin, yang dilihat itu cantik muka bu, cantik body. Tapi sekarang yang
udah kawin di atas tahun apalagi yang 5 tahun, nggak dilihat agak cantik muka, yang diperlukan oleh suami ibu cantik mulut, cantik kata-kata, itu yang diperlukan. Akhirnya ibu harus bercantik mulut bu, ngomong lembut kepada suami. Ingat bu ya, di luar sana banyak saingan ibu, banyak virus Marcona Marlena yang siap berebut suami ibu, yang lebih cantik, yang lebih seksi, yang lebih wangi, yang lebih gete, banyak. Ini kadang-kadang Masya Allah, istri sekarang ini Pak, ya Allah, mau cari istri solihah ini Pak, bukan 1.000 1.000.000 ini, yang betul-betul solihah ya, yang gak pernah ngelawan suami. Sampai-sampai Nabi Muhammad bilang gini, puluhan tahun aku menikah dengan istriku Khadijah, sekalipun dia tidak pernah berwajah masam cemberut kepadaku, sekalipun tidak pernah. Kalau istri bapak gimana Pak? Nah, alhamdulillah Ustaz, merengot cemberut tak pernah. Tapi kalau ngomel, artinya pagi Ustaz, kala-kala burung beo. Ini Masya Allah, Bu ya, mohon maaf, suami istri, banyak istri sekarang ini kurang ajar, berani melawan suami. Bukan ngomongnya lembut, kalau ngomong dengan orang lain lembut, ngomongan laki-laki lain, ya ada iya Pak, gimana kabarnya Pak, kena ngomongan suami. Ya Allah, suami balik kerja dari kantor, balik sore, dalam hati suami, mudah-mudahan aku disambut oleh istriku yang lemah lembut. Tapi apa yang terjadi ketika ketok pintu, tok tok tok, assalamualaikum, kena ibu dibuka, salam. Oh, terkejut. Makanya bu, menurut penelitian, menurut survei, lebih banyak suami mati dulu daripada istri. Ini menurut penelitian. Walaupun suaminya lebih muda, istrinya lebih tua, banyak suami mati dulu. Kenapa banyak suami mati dulu? Karena banyak suami kena penyakit terkejut. Ini assalamualaikum waalaikumsalam dibentang. Kalau istri solihah tidak begitu, caranya begini bu, biar suami ibu tambah sayang, tidak direbut oleh virus Marcona dan Marlena. Ketika suami ibu datang, tok tok tok, assalamualaikum, jawab gini bu, biar tambah sayang ya. Tok tok tok, assalamualaikum bu, jawab buka, waalaikumsalam, gitu. Itu lebih hilang waktu Pak. Ini kadang-kadang udah dijawab, assalamualaikum, salam. Buka sedikit lagi sedikit pintu, ditanya dapat berapa bu? Dapat 20 kerja. Jangan masuk rumah, cari banyak-banyak baru boleh. Ini sih tak bagus. Kalau istri solihah ketika suami datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, dibuka pintu lebar-lebar, dilap keringatnya. Ini yang dilakukan oleh istri Nabi bu, Nabi Muhammad Pak. Beliau datang dari manapun masuk rumah, yang disambut dengan senyuman, dilap keringat Nabi, dilap. Bapak pernah tidak dilap keringat Pak? Tak pernah itu, sambil aku tak pernah kan? Dilap keringat, dipijit. Udah selesai lap keringat, kalau ibu boleh tanya, bang, maaf bang, dapat berapa hasil kerja hari ini? Maaf sayang, dapat 20.000 ya, dapat sedikit. Karena abang kerja gojek tak ada penumpangnya takut corona. Abang kerja bangunan proyek tak ada gara-gara corona. Abang jualan pun jualan tak laku, orang takut beli, takut kena corona. Jadi mohon maaf sayang ya, abang cuma bisa dapat duit 20.000. Tolong sayang, cukupkan duit 20.000, cukupkan 1 minggu. Ibu tak boleh marah. Istri